Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia dari Prodi PG PAUD. Di sini saya ingin mempresentasikan pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Dian Ningrum SPD MED. Apa sih pendidikan inklusif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Kiai Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif. Karakteristik pendidikan inklusif: A. Hubungan ramah dan hangat. Yang kedua ada kemampuan. Guru peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga ada pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat ada materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Yang kelima ada sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Keenam, evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusif, yaitu memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. Yang selanjutnya kelima, bagi pendidik. Para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia. Yang keenam, mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, berkembangnya kepercayaan pada diri anak. Ia dapat merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang sembilan, peserta didik mampu belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang sepuluh, peserta didik mampu berinteraksi secara aktif dengan orang-orang di sekelilingnya seperti teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Yang 11, peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya ada membangun kerjasama pendidikan inklusif bagi AUD berkebutuhan khusus. Tindakan pertama yang dapat diberikan pihak sekolah adalah dengan menyamakan persepsi pendidikan inklusif dengan orang tua siswa. Di awal pendaftaran, orang tua perlu menjalin kerjasama dengan menyepakati visi dan misi sekolah inklusif yang telah diterapkan. Kedua, melakukan kerjasama antara guru dan orang tua di sekolah inklusif. Ada dua model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dapat diterapkan guru di sekolah inklusif dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan, di antaranya model Portage dan model Juwonyo School. Model Portage ini melibatkan adanya asesmen untuk mengetahui kondisi awal anak dalam menentukan awal penentuan program. Kedua, model Juwonyo School adalah proses kerjasama antara pihak orang tua dengan guru dalam mengambil keputusan. Kerjasama orang tua dan guru dapat dilakukan melalui kegiatan mengadakan pertemuan pada hari penerimaan siswa baru, mengadakan surat antara sekolah dan orang tua.
Kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses perkembangannya secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak lain seusianya, sehingga memerlukan pendidikan khusus. Kedua, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengupayakan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dilayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya di sekolah terdekat dalam kelas biasa bersama teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. Ketiga, ciri-ciri sekolah inklusif karena di dalamnya terdiri dari bermacam ragam anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Maka sekolah harus memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik supaya layanan terhadap semua anak dapat maksimal. Yang keempat, dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pembelajaran dan juga prinsip-prinsip khusus pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kelainan anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.